tengah malam, saya berdoa, ya Allah, tolong tunjukkan ini Alkitab ini yang benar atau Al-Quran. Al-Quran cerita tentang Nabi Isa, Alkitab bercerita tentang Yesus. Kalau kita pertengkarkan berarti ada yang tidak sinkron ini. Ngakunya selamat tapi setiap hari masih minta ditunjuki jalan yang lurus gitu ya. Mereka pikir bahwa jalan lurus itu Yesus gitu ya. Iya. Nah, padahal kan bukan begitu konsepnya. Ada kitab yang ini, Ustaz, kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh ini, Ustaz. Konsep Tuhannya di sini, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak bisa berubah. Sedangkan di Kristen tiba-tiba Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah lihat video perbincangan dua orang polemikus ini, yang kita tahu apa yang mereka perbincangkan bukan iman mereka, bukan agama mereka, tetapi agama orang lain. Nah, ini rupanya sudah menjadi hobi yang baru di antara polemikus-polemikus Islam yang kerap kali berbicara tentang iman dan mengurusi agama orang lain. Nah, tidak menjadi persoalan kalau untuk menambah wawasan dan apa yang mereka perbincangkan tentang agama dan iman orang lain itu benar sesuai yang diyakini oleh iman orang lain tersebut. Tetapi yang kerap kali menjadi persoalan, mereka bicara tentang iman Kristen, tetapi sesuatu yang juga tidak diyakini oleh kekristenan. Bahkan terkesan memfitnah ajaran iman Kristen. Nah, karena itu ada beberapa hal yang saya tanggapi dari video tersebut. Yang pertama, kedua polemikus ini bicara tentang kekristenan, tetapi mereka tidak paham kekristenan. Bahkan mereka menafsirkan secara salah ajaran iman Kristen itu sendiri. Nah, tentu mereka juga tidak suka. Misalnya Anda seorang Muslim, tidak suka kalau ada umat agama lain menafsirkan secara salah ajaran Islam. Misalnya tentang jihad. Bagaimana seandainya ada umat agama lain berbicara memahami jihad hanya secara fisik, hanya peperangan secara jasmani. Tentu umat Islam tidak mau dan tidak suka kalau ada pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Walaupun memang jihad juga bermakna perang secara fisik. Tetapi kemudian dalam pemahaman umat Islam itu bukan hanya perang fisik. Jihad itu bisa jihad perjuangan melawan kemiskinan, perjuangan melawan kebodohan, dan lain-lain. Silakan, itu tafsiran umat Islam. Kami menghormati, memahami, dan tidak akan mencampuri tafsir intern umat Islam. Tetapi persoalannya seringkali polemikus ini mencoba merasa lebih Kristen ketimbang Kristen sendiri. Menafsirkan ajaran iman Kristen secara salah. Nah, yang kedua, bukan hanya itu, ya kan? Terkait perbedaan narasi antara Al-Quran dan Alkitab tentang pribadi Yesus Kristus. Nah, itu urusan umat Islam. Kami tidak merasa perlu mencampuri dan tidak bingung kenapa ada narasi yang berbeda dalam Alkitab, dalam Quran tentang Yesus Kristus. Tetapi yang jelas bagi umat Kristen, bagi iman Kristen, narasi yang terpercaya tentang Yesus Kristus adalah yang tertulis dalam Alkitab, Al-Ahdul Jadid, kitab-kitab perjanjian baru. Nah, tentu ada dasar yang dimiliki oleh umat Kristen. Kenapa kami hanya berpegang kepada pernyataan kitab perjanjian baru, pernyataan kitab-kitab Injil tentang Yesus, bukan dari sumber-sumber lain yang usianya lebih muda, 600 tahun setelah kekristenan, 300 tahun setelah kekristenan. Kami berpegang hanya kepada kitab-kitab Injil. Kenapa? Yang pertama, dokumen-dokumen kitab-kitab perjanjian baru itu ditulis oleh saksi mata. Mereka yang hidup di abad pertama, yang melihat, mengalami apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Mereka adalah para saksi mata. Nah, ini kita bicara dalam ilmu sejarah. Kita belum berbicara tentang iman ya. Secara historis, kitab-kitab Injil itu ditulis oleh para saksi mata. Mereka yang melihat, mereka yang mengalami, mereka yang tahu peristiwa yang terjadi saat itu. Karena itu inilah alasan mula-mula kenapa iman Kristen berpegang dan meyakini bahwa kitab Injil adalah sumber terpercaya tentang Yesus Kristus karena ditulis oleh para saksi mata. Yang kedua, tidak ada dokumen-dokumen sejarah di abad pertama yang menyangkal peristiwa dasar tentang kehidupan Kristus, kelahirannya, penyalipannya, kematiannya. Tidak ada. Semua mengakui fakta bahwa memang Yesus dilahirkan di Nazaret, bahwa memang Yesus mati disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Tidak ada dokumen sejarah abad pertama yang menyangkal peristiwa itu. Baik dokumen yang ditulis oleh orang-orang di luar iman Kristen, musuh-musuh kekristenan, semua mengakui bahwa memang Yesus Kristus tokoh sejarah yang disalibkan, mati pada masa pemerintahan Pontius Pilatus,
dan pengikutnya mengakui dia sebagai Allah, itu diakui sejak awal sejarah kekristenan yang pertama. Abad kedua, abad ketiga, orang-orang di luar kekristenan sudah menyadari fakta bahwa orang-orang Kristen menempatkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berkuasa dalam hidup mereka. Yang ketiga, iman Kristen meyakini bahwa tulisan-tulisan Perjanjian Baru itu diwahyukan oleh Allah. Adalah wahyu Tuhan, diilhamkan oleh Allah sendiri kepada murid-murid Yesus. Nah, kalau bicara wahyu tentu persoalan iman. Seperti misalkan umat Islam meyakini Quran diwahyukan kepada nabi mereka. Sehingga sangat luculah kalau ada pertanyaan, kalau ada sindiran, kalau ada ejekan bahwa kalau murid-murid Yesus menulis tentang peristiwa yang mereka tidak lihat, siapa yang memberitahu mereka? Bagaimana mereka menjadi saksi matanya? Yesus dicobai di padang gurun. Emang mereka melihat? Nah, kalau itu ukurannya, bagaimana jika itu diterapkan kepada kitab agama lain misalnya? Mengisahkan sebuah peristiwa yang terjadi di ribuan tahun yang lalu. Dan itu diyakini sebagai wahyu Allah. Pertanyaan yang sama bisa diajukan, siapa saksi matanya? Bisa juga dong, tetapi itu urusan mereka lah. Bagi kami umat Kristen, para rasul adalah saksi mata. Mereka murid-murid Yesus. Mereka menerima informasi, ini secara historis ya, dari Yesus tentunya. Karena itu dalam kitab Kisah Rasul dikatakan, Injil itu adalah segala sesuatu yang diajarkan dan diperbuat oleh Kristus. Selama 3,5 tahun, Yesus pasti membagikan, mengajarkan peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi dalam hidup Yesus Kristus. Nah, ini dasar alasan kenapa iman Kristen itu menerima dan hanya mengakui bahwa kitab-kitab Injil, Perjanjian Baru sebagai sumber satu-satunya yang valid tentang Yesus Kristus. Yang lain ya silakan. Tulisan-tulisan yang lain di luar kekristenan, mau bicara apapun tentang Yesus, itu urusan mereka. Tetapi bagi kami, sebagai seorang Kristen, kami hanya meyakini di dalam kitab Injil. Yang ketiga, Donditan polemikus ini, Sanihumunin, tidak paham makna inkarnasi. Si polemikus ini mencoba membenturkan kekristenan dengan agama Yahudi. Dia lupa bahwa Yesus dalam kemanusiaannya lahir dari seorang perempuan Yahudi. 12 murid Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Paulus adalah orang Yahudi. Dibesarkan dalam tradisi, kebudayaan, dan iman Yahudi. Sehingga mereka sudah akrab dengan kitab Taurat. Mereka sudah paham. Terlebih lagi coba mempertentangkan bahwa seolah-olah dalam perjanjian lama, dalam kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau perjanjian lama yang dipegang juga oleh orang Kristen, itu tidak ada ide, gagasan tentang inkarnasi. Nah, ini jelas menunjukkan ketidakpahamannya terhadap iman Kristen, ketidakpahamannya terhadap ajaran kitab Tanakh. Makanya belajar. Ya kan, jangan kemudian sekedar memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak memiliki dasar historis. Apalagi misalnya ia mencari kutipan dalam kitab Taurat walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi dalam video-video lain saya pernah mendengar dia mengutip-ngutip ayat kitab Taurat yang menunjukkan sepertinya dalam Bilangan 23, di mana di sana dikatakan kisah tentang Bileam, seorang nabi kuno pada zaman itu yang ingin mengutuk bangsa Israel, tetapi ternyata Tuhan membalikkan perkataannya, justru memberkati. Bilangan 23:19, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, ayat ini dilepaskan konteksnya seolah-olah teks ini, pernyataan Bileam ini menolak inkarnasi. Padahal apa yang disampaikan oleh Bileam di sini, kalau kita membaca keseluruhan ayat 19 itu jelas. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masa ia berfirman tidak melakukan, dan berbicara tidak menepatinya. Ini sebuah perbedaan. Kontras antara keberadaan sifat Allah yang setia dengan sabdanya, yang setia dengan perkataannya, yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, yang kerap kali berdusta, kerap kali berbohong, hanya omong doang tetapi tidak melakukan, hanya mengucapkan janji tetapi tidak menepati. Ini yang dimaksudkan. Jadi bukan penolakan terhadap gagasan inkarnasi. Di dalam kitab PL ada banyak nubuatan yang berbicara tentang penyataan diri Allah dalam diri Sang Mesias, di mana Mesias itu disifati dengan sifat-sifat ilahi. Nah, dalam konteks monoteisme perjanjian lama, tidak ada yang ilahi kecuali Allah. Sehingga kalau Mesias itu disifati dengan sifat-sifat ilahi, berarti Mesias itu harus dipahami sebagai penyataan diri Allah sendiri. Nah, ini yang harus dipahami oleh para polemikus Islam di luar sana.
Yang kedua, ia tidak paham makna inkarnasi. Inkarnasi itu adalah Sang Firman menjadi manusia. Saya kutipkan pernyataan seorang teolog koptik yang bernama yang bernama Al-Khus Abdul Masih Basit Abul Khair dalam bukunya Idza kanal masih ilahan fa kaifa ta'alama wa mata. Kalau Kristus adalah Allah, bagaimana ia bisa mengalami kematian, mengalami penderitaan? Ya, dijelaskan panjang lebar dalam bukunya itu. Saya kutipkan di sini ya. Hubla tajassud huwallahu al-kalimah wa bit tajassudi lam yataghayyar aw yatahawwal an tabi'atihi walakinnahu ittaqada jasadan. Sebelum inkarnasi, sebelum tajassud Sang Firman menjadi manusia, dia Allah. Sebelum Sang Firman menjadi manusia, Firman itu adalah Allah. Dan dengan inkarnasinya, wabit tajassud, hakikatnya tidak berubah dan beralih, ya kan? Lam yataghayyar au yatahawwal, tidak berubah dan tidak beralih, tetapi hanya walakinnahu ittakhadha jasadan, hanya mengambil keberadaan jasmani, natur kemanusiaan, wujud kemanusiaan, tubuh kemanusiaan. Itulah yang dimiliki Sang Firman ketika menjadi manusia. Tetapi sifatnya sebagai Allah yang setia, Allah yang benar, itu tidak berubah. Inkarnasi tidak menghilangkan sifat-sifat ilahinya. Karena itu Yesus berkata, Ana huwa thoriq, akulah jalan, wal haq, dan kebenaran, wal hayat, dan hidup. Ini sifat-sifat ilahi. Siapa manusia yang punya sifat al-hayat, al-haq, ya kan? At-thoriq, sang jalan ke surga, jalan kehidupan, tidak ada. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena ia Sang Firman, dan Firman itu adalah Allah. Jadi inkarnasi itu bukan menghilangkan sifat-sifat keilahian, kebenarannya, hakikatnya yang maha suci, maha kudus, maha benar dengan segala firman-Nya, tidak mengalami perubahan. Dan di dalam seluruh perjanjian lama jelas diajarkan ide, gagasan tentang inkarnasi Sang Firman yang menjadi manusia. Kan itu belajarlah baik-baik tentang iman Kristen sehingga kita tetap tegak berdiri dalam iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.